tujuan filsafat Pancasila. Yang keempat ada fungsi filsafat Pancasila. Yang kelima ada contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada karakteristik filsafat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat secara umum. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Cara berpikir dalam ilmu filsafat terbilang sangat membuka wawasan. Pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf dahulu juga masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana pencarian makna dalam berbagai macam hal. Kedua ada filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan dari bagian yang saling berhubungan. Selain itu juga saling bekerja sama antara satu sila dengan sila lain guna mencapai tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan utuh guna mempunyai beberapa inti sila, nilai, serta landasan-landasan. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Ketiga, ada tujuan filsafat Pancasila. Tujuan filsafat Pancasila yang pertama itu ada untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Kedua, ada menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Ketiga, ada menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Keempat, ada untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Kelima, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Keempat, ada fungsi filsafat Pancasila. Pertama, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Yang kedua, sebagai sumber hukum dari semua sumber hukum. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum yang ada di Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Kelima, yaitu ada contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada menjaga toleransi. Dua, menjaga kerukunan umat beragama. Ketiga, penyelenggaraan negara sesuai nilai ketuhanan. Yang keempat, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Kelima, memihak dan membela negara. Keenam, penegak demokrasi. 7, menegakkan keadilan. 8, mengakui persamaan derajat. 9, tidak membuat perpecahan antara kelompok. 6. Karakteristik filsafat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ada sila dalam Pancasila adalah sebuah kesatuan yang utuh. Artinya, sila-sila yang ada dalam Pancasila saling menjiwai satu sama lain. Kedua, Pancasila sebagai sebuah substansi. Artinya, dalam pengalaman Pancasila harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 3. Pancasila sebagai sebuah realita. Artinya Pancasila hendaknya ada dalam setiap diri warga negara Indonesia sebagai kenyataan dalam hidup bangsa. Keempat, monotheis religius. Artinya Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang tunggal. Hal ini jelas disebutkan dalam sila yang pertama. Kelima, ada monodualis dan monopluralis. Artinya Indonesia terdapat keanekaragaman pada semua komponen seperti bangsa, suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain.